Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, salam semangat, sehat selalu, dan senantiasa bahagia. Tuhan memberkati. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin, tanggal 22 November tahun 2021. Bersama dengan gereja, kita memperingati peringatan wajib Santa Cecilia, perawan dan martir. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan kekal, menjadi pengikut Kristus Putramu akan selalu berhadapan dengan kenyataan ditolak, dimusuhi, bahkan dianiaya. Berilah kami keteguhan hati untuk tetap setia dengan mengingat janji keselamatanmu, seperti diteladankan oleh Santa Cecilia, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 21 ayat 1 sampai dengan 4. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 pesar ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kisah tentang persembahan seorang janda miskin yang disebut Tuhan Yesus mempersembahkan lebih banyak, lebih besar daripada orang-orang kaya yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan sudah sering kita dengarkan. Kita pun sudah memahami maksud Tuhan Yesus dengan mengatakan itu apa? Bahwa kita ini di dalam mempersembahkan diri kepada Tuhan, kepada kebenaran, kepada kebaikan. Janganlah mempersembahkan ketika kita sudah memenuhi semua keinginan dan juga keperluan kita. Karena sama saja apa yang kita persembahkan itu adalah sisa dari diri kita. Hal yang sudah berlebih dan tidak digunakan dan tidak kita perlukan baru kita persembahkan. Namun Tuhan Yesus mengajak kita untuk mempersembahkan ketika kita juga dalam situasi kekurangan, di dalam situasi kesulitan. Karena ketika kita dalam situasi kekurangan, kesulitan, bahkan mungkin ketidakmampuan, saat itulah yang kita persembahkan itu adalah seluruh hidup kita. Sehingga bukan soal jumlahnya, bukan banyaknya, bukan bentukannya, bukan wujudnya yang dipersembahkan itu, tetapi niat, tetapi semangat, tetapi maksud bahwa dengan memberi dari kekurangan berarti kita total di dalam memberi, mempersembahkan, dan juga berpihak kepada yang kita beri persembahan itu. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah di dalam hidup ini, baik bersama dengan saudara-saudara kita, sahabat kita, orang-orang di sekitar kita, maupun juga dengan alam lingkungan kita, kita memberi diri sepenuhnya. Jangan menunggu kita kaya, jangan menunggu kita memperoleh berkat berlimpah lalu kita berbagi, mau memberi, mau mempersembahkan. Tidak, tetapi saat ini pada situasi sekarang ini. Karena dengan semakin banyak kita berbuat kasih, berbagi, meski kita sendiri kekurangan, saat itulah kita akan diberikan kelimpahan. Sebagaimana para martir yang melakukan itu, mengorbankan nyawanya untuk kecintaannya kepada Kristus, mempersembahkan dirinya, maka ia memperoleh kehidupan kekal yang tidak akan diambil dari siapapun, dianugerahkan khusus istimewa baginya. Sebagaimana juga Santa Cecilia. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk memberi persembahan dari kekurangan kita saat kita kesulitan, dan mau untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.